Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, atau siapa saja yang baru saja membangun channel. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar YouTube. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kiat sukses menjadi seorang YouTuber. Sekali lagi, kita akan sama-sama belajar tentang kiat sukses menjadi seorang YouTuber. Sebelumnya, Pak Tua mendoakan kepada rekan-rekan semuanya, para YouTuber pemula, YouTuber baru. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia. Selalu bersyukur, syukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Apapun bentuknya, besar, kecil, banyak, sedikit, semuanya kita syukuri. Karena dengan kesyukuran itu, nikmat-nikmat akan ditambah. Dapat subscriber 1, bersyukur. Dapat 2, bersyukur. Dapat 3, bersyukur. Begitu seterusnya. Viewer kita bertambah 1, 2, 3, bersyukur. Maka dengan begitu, insya Allah ke depannya akan terus berkembang dan bertambah pesat kemajuannya channel YouTube kita. Oke, rekan-rekan, YouTuber pemula, YouTuber baru, kita lanjutkan belajar kita tentang kiat sukses menjadi seorang YouTuber. Menurut Pak Tua Belajar, paling tidak ada 3 kunci ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber yang sukses. Pertama, usaha sungguh-sungguh. Rekan-rekan, tidak ada di dunia ini kesuksesan diraih dengan santai, dengan tanpa usaha, dengan leha-leha, dengan tidur dan lain sebagainya. Tidak ada. Kalau toh ada, itu kasuistis, artinya kasus per kasus. Bisa jadi 1000 orang 1 yang sukses tanpa usaha. Bisa jadi 1 juta orang 1 yang sukses tanpa usaha. Tapi prinsip yang diakui bersama adalah kesuksesan selalu berjalan seiring dengan usaha keras, usaha cerdas, sungguh-sungguh tanpa kenal lelah. Jadi effort kita, jerih payah kita, itu yang diakui secara umum, diakui secara bersama oleh banyak masyarakat. Jadi kita jangan berkaca kepada satu orang yang sukses tanpa usaha, tapi kita harus berkaca kepada keyakinan bersama bahwa kesuksesan hanya bisa diraih dengan usaha yang sungguh-sungguh. Bentuk kesungguhan kita dari usaha ini adalah kita banyak belajar. Rekan-rekan, menjadi YouTuber itu bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh effort, butuh jerih payah. Kepala buat kaki, kaki buat kepala, siang buat malam, malam buat siang, dan terus begitu. Jadi sungguh-sungguh harus ada effort, rekan-rekan. Kita bisa belajar banyak dari YouTuber-YouTuber lain. Kita bisa belajar sesuai dengan channel kita. Misalnya kalau channel kita vlog misalnya, maka kita belajar banyak dari channel-channel tentang vlog. Bagaimana cara dia merekam gambar, angle-nya, sudut pengambilan gambar, sudut kameranya. Kita belajar bagaimana dia menulis judul, bagaimana dia menulis deskripsi, bagaimana dia membuat tag, bagaimana dia membuat thumbnail, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita pelajari, rekan-rekan. Atau bisa tema-tema yang lain. Jadi kita bisa belajar banyak dari channel yang seniche dengan kita, yang setema, setopik dengan kita. Mungkin secara umum, rekan-rekan bisa belajar di tutorial menjadi seorang YouTuber. Bisa jadi nonton di channel Pak Tua Belajar, karena di situ channelnya berisi video-video tutorial tentang YouTube secara umum, tidak pada tema-tema jenis tertentu.
tapi tutorial YouTube secara umum. Nah, bagi rekan-rekan yang punya channel-channel tertentu, misalnya vlog tadi, atau bisa permainan, game, bisa anak-anak, bisa mancing, bisa yang lain-lain, maka pelajari rekan-rekan. Temukan banyak hal di situ. Amati, tiru, modifikasi. Jadi prinsipnya ATM, rekan-rekan. Di video yang lain juga sudah pernah diungkap masalah ini oleh Pak Tua Belajar. Jadi ini penting, rekan-rekan. Temukan apa yang belum diungkap oleh YouTuber lain. Rekan-rekan bisa melihat, menyaksikan video di channel Pak Tua Belajar. Video pertama sampai video yang terakhir. Ada progres, rekan-rekan. Menurut Pak Tua minimal ada progres. Bagaimana video pertama, bagaimana video kedua, sampai video yang ketiga. Nah, Pak Tua juga mengamati, Pak Tua Belajar juga mengamati video-video tutorial tentang YouTube. Umumnya, rekan-rekan, dalam pandangan Pak Tua Belajar, tutorial hanya berdasarkan narasi, diucapkan. Kemudian, YouTuber pemula menyimak apa yang diucapkan. Rata-rata begitu. Nah, Pak Tua merasa itu perlu dieksplor, ditambahkan apa yang kira-kira belum ada. Karena tadi hanya narasi, maka channel Pak Tua sekarang ditambahi dengan slide, gambar bergerak, tulisan bergerak, grafis bergerak, dan lain sebagainya. Maka biasanya di latar belakang selalu ada animasi-animasi, rekan-rekan. Karena Pak Tua ingin membuat sesuatu yang berbeda, yang di channel lain belum ada, kira-kira begitu. Nah, rekan-rekan juga harus belajar seperti itu. Jadi gali, perdalam, apa yang kira-kira bisa ditambahkan dari setiap channel lain yang rekan-rekan tonton, yang rekan-rekan lihat. Jadi usaha sungguh-sungguh, karena tidak ada kita sukses tanpa usaha sungguh-sungguh. Membangun channel tidak sekedar membuat, merekam video, kemudian diupload, kemudian kita mengharapkan subscriber yang melimpah, jam tonton yang terus bertambah. Tidak harus ada effort, sekali lagi ada effort, ada usaha sungguh-sungguh. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita membuka warung misalnya? Kan pasti ada usaha sungguh-sungguh. Ketika kita membuka toko baru, membuka lapak baru, pasti ada usaha sungguh-sungguh di situ. Tidak bisa kita sekedar membangun toko, kita isi dagangan, kemudian tanpa ada usaha apa-apa. Maka ada usaha promosi dan lain sebagainya, mengenalkan toko kita, produk kita kepada calon pembeli. Kita bikin pamflet, kita sebar di perempatan-perempatan, kita tempel di tempat-tempat strategis misalnya. Itu bagian dari usaha sungguh-sungguh, rekan-rekan. Nah, kita membangun channel juga begitu. Tidak ada yang santai-santai. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang mudah, rekan-rekan. Kalau segala sesuatu itu mudah, maka semua orang akan bisa melakukan hal yang sama. Akan terjadi seleksi alam. Siapa nanti yang di akhir akan sukses. Kesuksesan biasanya berjalan seiring dengan usaha, dengan effort yang sungguh-sungguh, rekan-rekan. Jadi jangan berkaca kepada satu kasus orang sukses tanpa usaha apapun. Tapi berkacalah kepada apa yang diyakini bersama, bahwa kesuksesan berjalan seiring dengan effort, dengan usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras, kerja cerdas. Itu rekan-rekan. Kemudian yang kedua, sabar. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk memberikan like, komentar yang bermanfaat bagi YouTuber yang lain. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan update cepat setiap kali Pak Tua upload video. Dan bagikan kepada YouTuber lain. Karena insya Allah video yang dibuat oleh Pak Tua Belajar bermanfaat bagi sesama YouTuber pemula. Jadi silahkan. Jika ada pertanyaan,
Jika ada usul, saran, silakan dituliskan di komentar. Oke, kita lanjutkan. Sabar. Rekan-rekan, kita harus memahami betul bahwa di dunia ini tidak ada yang instan. Seperti magic, seperti sulap, tidak ada. Semua butuh proses, rekan-rekan. Dan prosesnya itu panjang. Bayangkan, mengumpulkan angka 1 sampai 1000, betapa panjangnya. Hanya orang-orang sabar yang kuat menghitung 1 sampai 1000 dalam hitungan hari-hari yang panjang. Kalau cuma dibaca cepat 1, 2, 3, 4 sampai 1000 mungkin cepat, nggak sampai sehari selesai, 1 jam selesai. Tapi karena kita mengumpulkan orang dengan minat tertentu, kemudian tertarik dengan video kita dan mau subscribe pada video kita, tentu tidak mudah, rekan-rekan. Butuh kesabaran. Tanpa ada kesabaran, pasti menyerah. Dapat 1, mau naik 2, susahnya minta ampun, kemudian menyerah. Dapat 2, pengen 3, kemudian susahnya minta ampun, kan kemudian menyerah juga. Begitu seterusnya akan terjadi seleksi alam, rekan-rekan. Siapa yang kuat, siapa yang sabar, dia yang akan mencapai angka 1000. Dia yang akan mencapai 4000 jam tayang, 1000 subscriber. Hanya orang-orang yang kuat mental. Jadi kalau tidak kuat mental, pasti mundur di tengah jalan. Kemudian channelnya dibiarkan. Itu rekan-rekan. Itu kesabaran. Kemudian yang ketiga, jangan lupa rekan-rekan, berdoa. Keberhasilan seseorang tidak lepas dari invisible hand. Kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perannya besar. Kita bisa meniru cara seseorang, kita bisa meniru bagaimana seseorang membuat video. Tapi belum tentu kesuksesan itu hanya ditentukan oleh itu tadi, bagaimana kita meniru orang lain. Karena ada invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Tangan siapa? Tangan Tuhan, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah berdoa. Jika kita orang-orang beriman, maka harus selalu menyelipkan doa di setiap usaha kita. Itu rekan-rekan 3 kunci sukses menjadi seorang YouTuber. Terus berusaha, terus belajar, terus jangan sampai patah semangat. Meskipun kita menghadapi kesulitan, ibarat kita naik tanjakan yang terjal. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.